Dulur, masih di depan gedung Capitol, terus Yang di belakang kita ini Monas, Cak. Ini orang-orang lagi santai-santai Tapi nih ya. orang-orang lagi santai-santai, lagi olahraga. Hawanya enak ini. Mumpung hawanya masih anget, bentar lagi dingin nih. Ini memasuki musim gugur. semi ya, gugur maaf. Jadi daun-daun ntar lagi ini yang sekarang masih hijau, mungkin 3 minggu lagi, sebulan lagi udah rontok atau menguning gitu ya. Betul. Nah, Dulur, ini ada beberapa pertanyaan dari sampean yang ada hubungannya dengan Idul Adha. Dari Mas Suroso. Cak dan Ning, apakah di Amerika ada Departemen Agama? Nah ini sebenarnya sudah sering kita jawab ya. Di sini memang tidak ada, karena ada prinsip namanya pemisahan antara negara dengan agama. Oh no. Jadi urusan agama urusannya pribadi, masyarakat atau pribadi, keluarga gitu ya, atau gereja atau masjid dan sebagainya. Jadi negara tidak ikut campur urusan agama, tapi memberikan jaminan kepada warga untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan mereka. Betul. Dijamin, nggak boleh diganggu itu. Betul. Tapi tidak bisa memaksakan kehendak, oh kamu harus beragama ini, atau kamu melarang kamu tidak boleh beragama ini dan sebagainya, itu nggak boleh. Dan mengurusi haji juga itu urusannya masyarakat atau urusannya masing-masing individu. Jadi nggak ada yang Departemen Agama di sini ngurusi haji. Sejak Amerika itu berdiri, lahir ceprot sudah nggak ada itu. Ceprot ya. Terus Pak Sepriosa nanya, kalau sholat Idul Adha itu di masjid atau di lapangan? Tulisannya nggak diwocoi, bahasa atau fontnya susah. Tergantung cuaca juga nih. Jadi kalau misalnya memang pas diperkirakan minggu itu, tapi biasanya memang tergantung komunitasnya juga. Kalau di komunitas yang memang itu banyak warga Muslim dan itu masjidnya kecil, diadakan di luar. Ya, seperti di Queens, New York ya, Cak ya. Kemarin itu kita melihat sholat Idul Fitri itu di luar. Pak Syansi Ali dan teman-teman mengadakan sholat berjamaah di luar di lapangan terbuka. Dan Idul Adha biasanya juga ya, karena kan untuk sebagian warga Muslim dari negara tertentu, Idul Adha lebih besar daripada Idul Fitri. Betul. Tapi kalau misalkan ya mungkin daerah terpencil di Amerika yang warga Muslimnya sedikit dan punya masjid, biasanya di dalam masjid cukup itunya. Nah, Dulur, kalau sampean punya pertanyaan atau saran atau kritik, jangan sungkan-sungkan kirim ke emailnya warung@voanews.com. Ya, atau di posting aja di Facebook seperti tadi dengan kata kunci warung VOA. Nah, kalau misalkan bahasa Inggrisnya mau berkorban, itu ada nggak kira-kira? Ada. Apa? Sacrifice. Sacrifice. Bener itu dalam seperti itu ya? Iya, sacrifice. Nah, tapi kita ini belajar yang berkorban perasaan. Gimana itu? Itu namanya sakitnya di sini. Kita harus simak dulu English in a minute. Welcome to English in a Minute, where we teach you all about idioms in American English. If you have ever heard American English, you might have heard this. Hit the sack. What does this mean? Let's find out by listening to this conversation. I'm exhausted and can't stay up another minute. I'm gonna go hit the sack. I probably should do the same. It's been a long day. It sounds like they are tired and ready to sleep. That's what hit the sack means. You are going to bed. During World War II, American soldiers called their sleeping bags sacks. So, hit the sack meant to go to bed. Today, people use this phrase all the time. Hit the sack. And that's English in a Minute. Nah, Dulur, tak terasa sudah setengah jam menemani sampean dalam warung VOA edisi menyambut Idul Adha. Dan semoga Idul Adha sampean itu penuh rahmat dan penuh canda tawa bersama keluarga. Semoga pengorbanan kita semua diterima dan membawa berkah untuk semua ya. Betul. Amin, amin, amin. Ya udah, dari The Mall Washington DC, aku Cak Supri. Aku Nadia Majid, Karoning Nia di belakang kamera. Nyuwun pamit dulu.